Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hanif Akbar dengan nomor absen 28 dengan NIM L1190097. Di video kali ini saya akan memaparkan beberapa bisnis kontemporer palingan 5 5 lah palingan. 5 bisnis kontemporer yang sedang viral di tahun 2020 beserta bagaimana cara Islam memandangnya gitu. Oke, kita langsung ke yang pertama. Yang pertama itu yang paling sering kita temui, nggak di tahun 2020 tapi di tahun-tahun sebelum-sebelumnya juga ada, yaitu online shop. Jadi yang pertama itu online shop. Online shop ini dia cakupannya sangat luas, bisa apa aja. Tapi yang paling sering diperjualbelikan di online shop itu barang-barang biasanya kayak barang-barang kebutuhan sehari-hari, barang-barang elektronik dan lain-lain. Nah, lalu kayak gimana sih cara pengoperasiannya, kayak orang itu ngejual gimana sih, kayak ngirimnya gimana sih gitu. Nah, jadi eh, bagaimana cara jual beli online di all shop itu sebetulnya tidak tidak jauh dari biasa kita beli di toko-toko offline. Cuman perbedaannya satu, dia memakai jasa kurir kayak JNE, JNT dan lain-lain. Terus pembayaran melalui transfer, bisa m-banking atau secara transfer biasa, dan itu. Terus bagaimana cara barang itu bisa sampai ke kurirnya, sudah jelas. Cara satu-satunya cara, satu-satunya cara agar barang itu nyampe ke konsumen itu melalui kurir, pengiriman barang. Tapi itu agak susah karena yang pertama, kendala masalah berat dari barang gitu. Misalnya setahu saya sih, setahu saya karena saya kurang sering belanja di all shop. Setahu saya kayak kalau mau jual-jual gitu, kayaknya sih kalau ada salah kata silahkan dikoreksi di kolom komentar di bawah. Setahu saya itu kayak ada berat-beratnya gitu gitu, dan itu juga ngefek ke harga, dan juga itu bisa meningkat dengan ongkos ke tujuannya. Itu misalnya saya di Batam, saya beli barang di Solo atau enggak yang tempat jauh Jawa gitu, itu ongkirnya bisa sampai 50 ribuan. Itu baru harga ongkirnya, belum ditambah dengan harga barangnya dan lain-lain gitu. Jadi ya itu agak ribetnya dari online shop begitu. Terus bagaimana dalam Islam? Dalam Islam itu dibolehkan kecuali menjual, membelikan barang-barang haram. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu bisnis kuliner, masak dan lain-lain. Itu sebenarnya satu cakupan dalam online shop, cuman ada beberapa yang memisahkan dari online shop itu ya. Makanan ini kita tahu bahwa makanan itu baik, ada yang tidak baik gitu. Makanan itu bisa jadi halal kalau kita memakan yang halal tentunya, dan bisa haram kalau kita memakan yang haram tentunya. Untuk makanan sendiri, ini mempunyai jangka waktu sebelum makanan itu membusuk atau basi. Jadi diharapkan bagi teman-teman yang membuka usaha bisnis makanan, ketika si pembeli sudah membayar, secepat mungkin itu diproses pengiriman dan lain-lain gitu. Pandangan Islam itu dibolehkan kecuali dengan yang haram-haram. Dan kita lanjut ke yang ketiga, yaitu yang ketiga itu jasa fotografi. Jasa fotografi ini sebetulnya agak-agak rawan ya, karena fotografi ini bisa apa aja, bisa yang halal bisa yang haram gitu. Dalam Islam gimana? Boleh, tapi asal hasil foto yang kita foto itu bukan merupakan suatu hal yang membuat keburukan, menyebabkan fitnah dan lain-lain, dan juga bukan sesuatu yang haram. Serta foto itu jangan digunakan untuk disembah begitu. Lalu ke yang keempat itu ada industri kreatif. Industri kreatif ini dia kayak, kalau istilahnya kayak karya-karya anak SD gitu loh. Kenapa begitu? Karena industri kreatif ini dia membuat suatu barang
dengan menggunakan barang yang jarang kita pakai atau mungkin yang tidak pernah kita pakai dan menghasilkan sesuatu karya yang sangat hebat gitu. Misalnya eh, kayak membuat karya dari plastik gitu, membuat karya dari pipet, membuat karya dari tusuk gigi, membuat karya dari batang korek api yang kayu itu bisa gitu. Bagaimana dalam pandangan Islam itu kan karya. Karya tuh dia, oh menurut saya itu hal sensitif ya. Karena karya tuh ada beberapa yang membolehkan, ada yang enggak gitu. Karya tuh bisa membuat kebaikan kalau itu bermanfaat bagi kita jelasnya, dan bisa membawa kita keburukan kalau kita menyembahnya. Itu tidak boleh. Sangat-sangat tidak boleh. Oke, jelas ya. Itu industri kreatif. Industri kreatif ini dia menyediakan barang-barang lah pokoknya, menyediakan barang-barang yang jadi gitu untuk dijual ke konsumennya. Itu yang ke berapa, yang keempat ya. Sekarang kita masuk ke yang terakhir. Ke yang terakhir ini yang biasa dilakukan oleh para artis atau mungkin teman-teman sudah ada melakukan ini, yaitu endorsing. Endorsing atau endorser itu semacam mempromosikan barang. Kita mempromosikan barang orang yang orang itu tawarkan ke dia dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang tentunya tidak berlawanan dengan ajaran Islam gitu, tentunya ya. Bagaimana pandangan Islam terkait hal ini? Ini termasuk menguntungkan usaha orang dan juga menguntungkan kita, tentu saja itu boleh. Yang tidak boleh itu adalah menguntungkan sepihak. Itu tidak boleh, karena kalau yang satu itu untung, pasti yang satunya dirugikan. Itu yang dimaksud dengan keuntungan sepihak, dan itu tidak boleh dalam Islam. Bisa jadi haram ketika kita mengendorsekan barang-barang haram seperti Amer atau anggur merah. Merek-mereknya itu orang tua dan lain-lain. Untungnya saya nggak pernah minum. Dan barang-barang haram lainnya lah. Tapi sebaiknya untuk endorse itu harus lebih hati-hati karena itu rawan penipuan. Soalnya kan ada beberapa oknum yang menipu orang yang akan di endorse gitu. Orang yang akan di endorse maksudnya kayak orang yang bakal promosiin barang kita gitu. Jadi hati-hati untuk teman-teman sekalian yang sudah mulai endorsing, agar bisa selektif terhadap kliennya. Kadang selektif itu perlu kok dalam hidup. Oke, mungkin segitu terkait 5 bisnis kontemporer yang sedang viral di tahun 2020 dan bagaimana pandangan Islam. Mohon lebihnya atau mungkin ada salah kata bisa kalian koreksi di kolom komentar di bawah video gitu ya. Mungkin segitu saja dari Hanif Akbar. Selebihnya dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.